Hai guys, sekarang kita mau review ada mainannya Abigail. Kelihatan nggak? Gimana Om Rama? Jadi gue harus agak maju gini nanti. Kamu apa di sini? Kan kaki lu panjang. Oh, gue yang di depan. Iya. Oh, gitu. Makanya gue bingung. Kamu kan Gua di ikut aja. belakang. Gak perlu di belakang. Baik Akli. Daekli. Halo jemaat, hari ini kita bertemu kembali dalam acara Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Dan saya percaya hari ini ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari dalam kehidupan Bro Rama di sini ya. Rama ini ipar saya ya, dan dia punya banyak cerita yang akan memberkati kita semua. Oke, langsung aja. Apa kabar Ram? Puji Tuhan. Baik semua ya? Baik. Puji Ina Tuhan. sehat? Sehat. Wah, puji Tuhan. Nah, sekarang langsung aja nih. Gue pengen nanya-nanya nih sama lo, Ram. Oke, bro. Jadi menurut lo, Ram, ya seberapa penting sih anak muda itu punya tujuan hidup? Buat gua mempunyai tujuan hidup itu sangat penting gitu, bro. Karena gua dulu hidup gua itu nggak ada arahnya, nggak Iya. ada tujuannya, Ngalir-ngalir aja gitu ya? ngalir aja, nggak ada goalnya mau ngapain gitu ya. Iya. Bahkan di saat teman-teman gue mau jadi insinyur, mau jadi dokter, nah gue bingung, gue nggak tahu mau jadi apa gitu. Iya. Nah makanya gue bisa ngomong sekarang itu karena gue mempunyai tujuan hidup yang sekarang gitu. Jadi Iya. gue dulu sempat masuk rehabilitasi narkoba, gue sempat bandel, gue sempat nakal di masa muda gue. Dan tapi di tempat itu gue mempunyai tujuan hidup. Gue mempunyai berpikir mempunyai masa depan gitu. Gue pengen jadi hamba Tuhan, gue pengen melayani Tuhan gitu. Oke. Jadi oleh karena itu apa yang gue perbuat setelah gue keluar rehabilitasi, gue sekolah Alkitab, gue melakukan bagian gue. Sampai waktu itu gue keluar rehabilitasi itu gue nggak punya sepatu pantofel, nggak punya baju untuk sekolah Alkitab kan. Kalau sekolah Alkitab kan harus rapi gitu ya bro ya. Iya. Harus pakai dasi, harus pakai ini. Nah gue jual handphone gue. Oke. Gue jual handphone gue untuk membeli baju, untuk membeli celana, untuk beli pantofel. Wow. Karena gue tahu gue punya tujuan di sini. Gitu. Iya. Ini yang harus Oke. gue selesaiin. Kalau kita mundur dulu nih, kita agak mundur lagi nih Ram. Maksudnya kan ada banyak anak-anak muda yang sekarang ya hidupnya ya udahlah, yang penting dijalanin aja, ngalir aja, ada tawaran kerja gue kerja, nggak punya tujuan gitu kan. Atau misalnya ya kayak iya yang penting hari ini bisa happy gitu kan, besok urusan besok gitu kan. Jadi kayak cuma di satu titik mereka akan sampai ke satu titik kayak hidup tuh mau ngapain lagi sih gitu. Nah lu tuh dulu waktu lu narkoba itu karena lu rasain kayak gitu nggak sih, kayak apa, gue mau ngapain lagi sih hidup, sebenarnya gue tuh hidup buat apa sih gitu loh. Apa yang jadi alasan lu kenapa lu sampai waktu itu narkoba tuh gimana tuh bro? Gua kenapa sampai bisa narkoba ya itu salah satunya juga nggak punya arah. Terus gua nggak tahu mau nyari kebahagiaan itu di mana. Makanya gua nyoba yang namanya narkoba. Mulai itu dari ganja, sabu-sabu dan segala macam. Dan gua pada saat itu menemukan kebahagiaan dari situ bro. Gua nggak menemukan kebahagiaan dari kehidupan gua, keluarga, pertemanan, sahabat, segala macam. Tapi kenapa bahagianya tuh gimana tuh kalau kayak gitu? Bahagianya itu ya senang aja. Ketika gua make itu, gua merasa senang gitu. Dan ketika gua nggak make itu, kayak ada yang kurang di dalam hidup gua. Iya. Bahkan dulu gua orangnya nggak percaya diri, gua minder sama sesuatu. Dan ketika gua memakai itu, kayak lu bisa pindah sejenak dari dunia lu yang ngebosenin itu ke dunia yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya cuma bentar doang kan? Sebentar doang. Oke. Berapa lama tuh lu sampai narkoba gitu, bro? Gua dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA mulai aktifnya ya. Setiap hari gua make. Mulai nyobanya ya pas mau masuk SMA itu. Oke. Langsung ketagihan, langsung wah ini nih hidup gua pada saat itu. Iya intinya ya lu capek sama hidup, lu capek nggak tahu mau ngapain lagi, akhirnya lu lari ke situ gitu ya. Oke.
sekarang baru lu ceritain nih, gimana Tuhan pulihin lu nih? Tuhan pulihkan gue tuh ajaib sih bro. Gue nggak pernah kepikiran sebelumnya, apalagi hidup gue yang dulu berantakan banget sampai sekarang ini gitu loh. Jadi dulu gue ketemu Tuhan itu, gue direhabilitasi. Direhabilitasi. Di situ gue mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan. Karena kebetulan di rehabilitasi itu pagi gue bangun tidur pendalaman Alkitab. Terus abis mandi ada hamba-hamba Tuhan datang, pendalaman Alkitab lagi. Sore pendalaman Alkitab. Jadi dijejelin firman Tuhan. Pikiran kita tuh jejelin firman Tuhan sampai nggak ada lagi kekosongan di dalam pikiran gue yang negatif. Semua diisi dengan firman Tuhan. Itu yang ngubahin gue. Berapa tahun tuh bro? 3,5 tahun bro. Kebetulan gue juga yang paling lama di situ gitu. Biasanya orang kan di rehab itu setahun, 2 tahun. Kenapa lu bisa lama tuh? Kenapa tuh? Kok bisa lama, paling lama? Gue juga sebenarnya sampai sekarang nggak ngerti juga kenapa gue lama. Cuman ya itulah, gue percaya aja. Iya, ada kebaikan Tuhan. Baik lah ya buat kehidupan lu ya. Di situ Tuhan pulihin gue. Gitu. Jadi tiap hari lu dikasih firman. Iya. Tiap hari lu denger apa kata Tuhan buat hidup lu gitu kan. Nah sekarang nih kan kalau mau dibilang ya lu udah pulih lah, lu udah pelayanan. Tapi masih nggak sih ada suara-suara kayak gitu tuh datang sama? Masih banget sih bro. Sama lu bro. Masih banget. Masih ya? Karena kan itu kehidupan kita yang dulu sebenarnya itu nggak bisa kita lupain gitu loh. Karena itu pernah terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Yang bisa kita lakuin adalah ya kita mendeklar terus firman Tuhan. Katakan dalam hati kita bahwa kita pemenang, kita pilihan Tuhan, kita hebat gitu loh. Suaranya tuh kayak apa ya? Maksudnya suara yang di pikiran kita. Suara. Jadi bahkan di saat gue berdoa pun, di saat gue nyembah Tuhan, suara itu sangat jelas gitu bro. Contohnya? Ya kamu nggak bisa nih, kamu nggak layak, kamu gagal. Bahkan di tengah-tengah penyembahan gue, kayak kita lagi nonton bioskop, tiba-tiba ada gambar gue lagi nyabu, gue lagi make narkoba, gue lagi diingetin terus ya, diingetin terus masa lalunya. Yes. Tapi di situ gue nggak mau kalah sama pikiran itu. Gue harus menang, gue harus taklukin itu. Makanya firman Tuhan kan bilang taklukin pikiran kita kan. Iya, pada pikiran Kristus. Supaya apa? Supaya pikiran kita menjadi sama seperti pikiran Kristus. Iya. Itu sih. Ya kalau enggak ya yang dipikirin yang kayak gitu. Kalau enggak kayak gitu-gitu. Kita bakal jatuh lagi karena banyak banget teman-teman gue yang bolak-balik rehab. Terus padahal udah lama, udah 2 tahun terus balik lagi. Atau enggak meninggal sia-sia karena dia narkoba lagi dan segala macam. Nah buat gue kayak obat segala macam itu nggak membantu kita untuk mengubah pikiran kita. Yang mengubah pikiran kita yaitu hanya satu, Tuhan itu. Oke, bro, sekarang gue pengen nanya nih sama lo nih. Bro. Ada nggak waktu lo di rehab itu hal yang paling berkesan buat lo gitu? Yang paling mengesankan gitu ya? Iya. Yang paling nggak bisa dilupain lah. Iya. Jadi yang paling gue nggak bisa lupain itu adalah di sana itu kebetulan rehabilitasinya juga bukan untuk narkoba aja. Jadi banyak yang stres, bahkan lupa ingatan, bahkan nggak sadar sama sekali gitu loh. Jadi jiwa lah ya. Kejiwaannya terganggu. Nah di situ di satu kamar itu gue berenam. Satu kamar itu berenam dan satu-satunya orang yang paling waras itu gue. Gitu. Jadi kebayang gue seperti apa gitu lah. Gue harus mikirin mereka mandi kayak gimana. Gue harus mikirin maaf ya kalau mereka buang air besar atau enggak buang air kecil, itu gue harus bersihin kayak gimana gitu. Oh lu yang bersihin? Itu gue yang bersihin bro. Dan emang nggak ada petugasnya tuh bro? Ada petugasnya, ada staffnya. Cuman nggak ngerti ya, maksudnya pendeta di sana yang memegang rehabilitasi mungkin nyuruh gue untuk melakukan ini ya sebagai bentuk pelayanan juga sih gitu. Jadi gue tiap hari mandiin mereka tiap pagi, ganti-gantian gitu. Jadi di sana itu kamar mandinya nggak ada pintu, karena di rehabilitasi itu semua kamar mandi nggak ada pintu. Jadi orang takut bunuh diri kan, takut melakukan yang enggak gitu. Jadi abis gue mandiin yang satu,
ya berikutnya masuk lagi, satu lagi, ya berikutnya masuk lagi, seperti itu. Dan gua kalau jam 3 pagi sering kebangun, mereka mau buang air kecil segala macam, gua harus nemenin, harus segala macam. Ya itu sih yang gua nggak bisa lupain, dan gua senang ngelakuinnya buat jadi berkat lah buat banyak orang gitu. Iya. Wow, lu lagi diobatin, lu tetap harus belajar untuk mikirin orang lain ya. Ya kadang-kadang itu adalah cara yang baik sih, supaya kita nggak mikirin diri kita sendiri. Karena pikiran yang datang di kita tuh kan selalu kita nih korban, gue hidup kayak gini gara-gara orang. Kenapa gue kayak gini, teman-teman gue nggak kayak gini kayaknya gitu kan. Bahkan di saat lo memperhatikan orang, ternyata masalah kita udah diselesaikan Tuhan gitu. Seringkali kan seperti itu gitu loh. Iya. Kita nggak mau memikirkan orang karena kita khawatir karena masalah kita. Tapi ketika kita ngurusin orang, kita menjadi berkat buat banyak orang. Tiba-tiba masalah kita selesai. Tiba-tiba ada jalan keluar. Tiba-tiba pintu terbuka gitu loh. So I got the point gitu ya. Gue dapat poinnya adalah bahwa ya pikiran itu tempat peperangan gitu loh. Jadi sebenarnya setiap hari perjuangan kita adalah untuk mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan gitu kan. Ya karena ya lu harus sampai direhab, karena kalau lu nggak direhab ya pikiran lu isinya semua hal yang menuduh lu gitu kan. Ya nggak benar. Semua hal yang istilahnya bikin lu selalu ingat masa lalu lu. Ingat semua hal yang nggak baik dalam kehidupan lu gitu kan. Jadi pikiran yang diperbaharui itu penting banget ya Ram ya? Penting banget pikiran yang diperbaharui. Seberapa penting tuh menurut lo tuh pikiran diperbaharui? Kalau ditanya seberapa penting, penting banget gitu ya bro ya. Karena gue tuh orang yang istilahnya paling negatif thinking banget lah. Apa-apa tuh jangan-jangan kayak gini ya, jangan-jangan kayak gitu ya, gitu loh. Bahkan ke Tuhan pun seperti itu. Jangan-jangan Tuhan mau ngakuin yang kayak gini, yang buruk ya gitu. Mau hukum lo gitu. Iya, padahal kita tahu lah Tuhan selalu ngasih kita yang baik gitu loh. Nih gue juga pengen kesaksian sedikit nih bro nih. Wah, apa gimana? Gue jadi ceritanya kan udah married 2 tahun. Udah menikah 2 tahun, dan sepanjang 2 tahun itu kita menantikan seorang anak lah. Jadi pas kita menikah, banyak juga teman-teman kita yang menikah pada tahun itu. Dan teman-teman kita yang menikah di tahun itu satu persatu udah memiliki anak gitu ya kan, udah memiliki buah hati, dan itu menjadi pikiran juga buat gua secara pribadi. Wah jangan-jangan gua mulai ada datang pikiran negatif itu datang lagi deh pasti. Datang lagi, jangan-jangan gua nggak bisa punya anak nih. Gara-gara lu narkoba dulu. Gara-gara gua narkoba dulu. Apa ini hukuman gua? Gitu ya kan. Semua mulai ada di dalam pikiran gua, berkecamuk gitu loh, campur aduk. Terus seiring jalannya waktu gitu ya, sampai gua sama istri berpikir apa kita ambil anak aja, apa kita mengadopsi anak aja, karena kan yang namanya anak ilahi bukan hanya keluar dari kandungan istri gua aja, ya kan, bisa dari mana aja gitu. Kita disuruh membangkitkan keturunan ilahi. Tetapi kemarin 14 Juli 2020 itu gua pernikahan gua pas 2 tahun. Nah di hari sebelumnya, jadi kita ngecek nih ke dokter. Kita ngecek ke dokter di minggu sebelumnya, dan ternyata yang kita lihat, yang kita dengar dari dokter setelah meriksa istri gua, yang kita dengar itu bukannya apa yang kita inginkan bro. Istri gua ternyata ada kista, ada miom, ada pelengketan, dan dokter udah menyatakan sel telurnya itu udah rusak. Satu sel telur udah rusak gitu. Karena kista itu. Karena kista mungkin ya, karena miom itu, dan itu udah lengket gitu loh bro. Dan kita putuskan untuk sebenarnya operasi di bulan Juli ini untuk mengangkat kista itu, miom, bahkan pelengketan itu. Kita nangis gitu kan. Kita berdoa, udahlah, kita semua udah bercampur aduk gitu di hati dan pikiran kita. Terus kemudian seminggu sesudah itu kita kembali ke dokter. Tadinya kita mau bilang nih,
bahwa apa namanya, ya udah siap nih mau dioperasi. Gitu. Udah inilah ikhlas lah istilahnya mau operasi gitu. Tetapi keajaiban Tuhan itu terjadi buat kita, buat gua sama istri gua. Gitu. Ternyata istri gua hamil. Gitu. Istri gua mengandung dan 2 kali dicoba di test pack gitu ya, dengan 2 merek berbeda, itu hasilnya positif. Dan dokter pun sampai bilang bahwa kok bisa ya, kok waktu yang minggu lalu kita ke dokter nggak terdeteksi ya. Nah itu buat gue banget ya, amazing gitu. Itu yang namanya keajaiban Tuhan yang dari tidak ada menjadi ada, dan yang gue nggak pernah pikirin gitu, karena udah 2 tahun ini tadinya gue pikirin terus, wah kapan nih gue punya anak, sampai ada titiknya gue udah bosen, gue nggak mikirin lagi. Di titik itu udah baru di titik itu mujizat terjadi. Terserah lu lah Tuhan lah istilahnya gitu. Tetapi ternyata ketika kita serahin semuanya ke Tuhan, kita nggak mikirin apa-apa, justru mujizat itu terjadi gitu. Kadang-kadang kalau kita pikirin terus masalahnya, bukannya mujizat terjadi, malah kita jadi tambah takut. Ibaratnya kan masalah jadi tambah besar kan. Jadi lu tambah khawatir, tambah takut, suara-suara yang jelek-jelek tadi tuh mulai datang lagi tuh gitu kan. Banyak banget. Keroyokan kan suara-suara itu datang ke kita. Iya, kadang-kadang berserah itu adalah ya lu memutuskan untuk percaya gitu loh. Meskipun kayak harusnya kan gue cari cara nih, gue bikin apa lagi nih, lakukan apa nih, tapi lu memutuskan untuk oke, gue mau percaya sama ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan gue. Tadinya gue pakai cara gue, banyak cara belum, gue pakai kekuatan gue kayak gini kayak gitu. Kita mau program ya kan, tadinya kita mau program hamil, ternyata Tuhan kasih keajaiban buat kita. Wow, Tuhan baik banget ya. Jadi faktanya apa boleh terjadi dalam kehidupan kita. Faktanya apa ya nggak tahu, tapi keajaiban Tuhan terus ada buat kita. Yes. Amin. Dan lu hidup dalam keajaiban Tuhan. Lu tuh hidup bukan di dalam masalah, bukan hidup dalam keadaan yang susah atau dalam masa lalu. Hidup lu tuh dalam keajaiban Tuhan. Jadi whatever apapun yang terjadi di luar kehidupan kita, ya itu pilihan kita. Kita mau milih hidupnya dalam keajaiban Tuhan, apa mau milih hidupnya terus tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran kita, gitu ya. Oke, so hari ini kita dapat sesuatu nih jemaat ya. Jadi tentang renewed mind, pikiran yang terus-menerus diperbaharui. Ya oke, Rama dulu pernah sempat dia narkoba ya, dan hari ini dia udah pulih gitu ya, tapi nggak berubah gitu ya. Dari mungkin dulu suaranya lebih banyak gitu ya, karena lu nggak punya firman gitu. Nggak punya firman. Tapi sekarang begitu suara itu sampai di pikirannya dia, suara yang melemahkan, menuduh, mengintimidasi, lu punya firman ibaratnya gitu sekarang ya. Oke, ada pesan nggak buat jemaat bro? Ya, pesan gua di hari-hari ini kita harus mengalami keajaiban Tuhan lebih lagi sih. Amin. Gitu. Dibandingin apa yang kita lihat, dibandingin fakta yang ada. Karena apa yang kita lihat terkadang buat kita takut. Terkadang apa yang kita lihat buat gua khawatir. Gua pun sama seperti itu. Tetapi gua belajar bahwa masalah boleh ada, tapi Tuhan tetap ada. Masalah boleh ada, tetapi keajaiban Tuhan tetap ada. Jadi hiduplah di dalam keajaiban Tuhan, hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Thank you bro Rama. Sama-sama bro. Thank you jemaat semuanya. Jadi biar kita harus memilih pikiran apa yang mau ada di pikiran kita setiap hari ya. Pastikan pikiran yang baik, karena pikiran firman Tuhan itu akan membawa kita kepada kemenangan. Lah pikiran yang lain itu cuma akan membawa kita ya tadi, semakin lu rasa buruk sama diri lu, semakin lu rasa kayaknya hidup lu gitu-gitu aja nggak ada tujuan, lu mulai narkoba lah gitu ya, lu mulai hidup nggak bener lah gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang kita mau taruh di pikiran kita itu penting.
Jadi pastikan hanya firman Tuhan, biar damai sejahtera itu yang menguasai pikiran kehidupan kita. Amen. Biar kekuatan, ya ada pengharapan, itu yang terus ada dalam kehidupan kita. Oke jemaat, sekarang kita mau bersama-sama berdoa. Ya, apapun yang mungkin sedang dialami atau dirasakan, atau mungkin suara-suara apapun yang mungkin hari-hari ini ada dalam pikiran kita, yang mungkin buat kita takut, ya mungkin selalu berkata, masa sih kita punya masa depan, masa sih hari depan akan lebih baik daripada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa, kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami mendapatkan berkat lewat sharing bersama dengan Rama hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar setiap kami yang melihat, biar setiap kami yang menonton, pikiran apapun yang ada di dalam pikiran kami, yang hari ini membuat kami khawatir, yang hari ini membuat kami takut, yang membuat kami putus asa, yang membuat kami merasa buruk dengan diri kami, membuat kami selalu hidup di dalam masa lalu kami, saat ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami minta pikiran Kristus menguasai kehidupan kami, menguasai pikiran kami. Biar hari ini hanya firman Tuhan siang dan malam yang mau kami renungkan. Dimanapun jemaatmu berada, apapun yang sedang mereka alami dan rasakan Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan mereka hari ini Tuhan. Dan Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan kehidupan mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami, Engkau yang memberikan damai sejahtera yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan hadapi hari-hari di depan kehidupan kami dengan penuh pengharapan, dengan penuh kepastian, karena kami punya jaminan di dalam Yesus. Amin. Amen.